wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Fatimah, mahasiswi Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Bangkalan. Dalam video pertama ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi dan pelaku kegiatan ekonomi. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu nih tentang apa saja sih kegiatan ekonomi itu dan siapa saja sih pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, ada 3 macam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua adalah kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Saya akan menjelaskan pengertian dari ketiga macam kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya nih, sebuah perusahaan melakukan produksi barang atau jasa seperti pakaian, makanan, minuman, mobil, dan lain sebagainya. Dan perusahaan yang melakukan produksi tersebut disebut juga dengan produsen. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi. Apa sih distribusi itu? Ya, distribusi ini merupakan penyampaian atau penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi, barang yang diproduksi oleh produsen itu disalurkan ke konsumen. Proses penyalurannya ini disebut dengan distribusi. Ada 3 jenis saluran distribusi. Yang pertama, saluran distribusi langsung. Yang kedua, saluran distribusi semi langsung. Yang ketiga, saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi langsung, saluran ini mendistribusikan barang atau jasanya itu langsung dari produsen ke konsumen. Misalnya nih, seorang petani yang menjual hasil ladangnya itu langsung ke pasar. Yang kedua, saluran distribusi semi langsung. Saluran ini mendistribusikan barang dan jasanya itu melalui perantara. Misalnya, produsen sepatu yang menjual hasil sepatunya itu dengan dititipkan di toko-toko yang ada di kota. Yang ketiga adalah saluran distribusi tidak langsung. Saluran ini sangat panjang prosesnya, sehingga konsumen menerima barang dan jasa dari produsen itu melalui banyak pihak. Misalnya, mulai dari pedagang besar, pedagang kecil, hingga pedagang eceran dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian dari kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu kegiatan konsumsi. Apa sih kegiatan konsumsi itu? Ya, kegiatan konsumsi merupakan tindakan untuk menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu benda untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi intinya kegiatan konsumsi itu adalah menghabiskan barang atau jasa. Selanjutnya adalah pelaku kegiatan ekonomi. Siapa saja sih pelaku dalam kegiatan ekonomi? Ya, pelaku kegiatan ekonomi yang pertama adalah rumah tangga konsumen, yang kedua adalah rumah tangga produsen, yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah, yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Dari keempat pelaku kegiatan ekonomi ini memiliki hubungan timbal balik antar satu dengan yang lainnya, yang disebut dengan circular flow diagram. Apa sih circular flow diagram itu? Ya, circular flow diagram merupakan hubungan timbal balik antar produsen dan konsumen yang menunjukkan arus lingkar atau interaksi antar pelaku ekonomi. Circular flow diagram ini ada 4 macam. Yang pertama adalah
circular flow diagram kegiatan ekonomi dalam dua sektor. Yang kedua adalah circular flow diagram kegiatan ekonomi dalam tiga sektor. Yang ketiga adalah circular flow diagram ekonomi dalam 4 sektor. Selanjutnya saya akan menjelaskan circular flow diagram dalam kegiatan ekonomi dua sektor. Siapa saja sih yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dua sektor ini? Ya, yang pertama adalah rumah tangga konsumen, yang kedua adalah rumah tangga produsen. Hubungan timbal balik apa yang terjadi di antara keduanya ini? Ya, rumah tangga konsumen ini memerlukan rumah tangga konsumen untuk membeli berbagai macam kebutuhan rumah tangganya kepada rumah tangga produsen, baik berupa barang atau jasa dengan membayar jumlah harga tertentu. Dan hubungan timbal balik dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen ialah rumah tangga produsen ini memerlukan tenaga kerja untuk membuat produknya dengan mencari tenaga kerja dari rumah tangga konsumen. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan circular flow diagram dalam kegiatan ekonomi tiga sektor. Siapa saja sih yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tiga sektor ini? Yang pertama adalah rumah tangga konsumen, yang kedua adalah rumah tangga produsen, yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hubungan timbal balik antara rumah tangga konsumen dan produsen. Nah, bahwa rumah tangga konsumen ini memerlukan rumah tangga produsen untuk kebutuhan rumah tangganya. Sedangkan hubungan timbal balik dari rumah tangga konsumen untuk produsen ialah bahwa rumah tangga produsen ini memerlukan tenaga kerja untuk membuat produk yang mencari tenaga kerja dari rumah tangga konsumen tadi. Nah, hubungan pemerintah ini apa? Ya, rumah tangga pemerintah. Walaupun sebagai pemerintah, rumah tangga pemerintah ini juga melakukan konsumsi loh. Contohnya, bisa dilihat ketika pemerintah ini berbelanja untuk keperluan kantor atau lembaga DPR, atau juga membeli aspal untuk perbaikan jalan tol, seperti itu. Dan selanjutnya circular flow diagram dalam kegiatan ekonomi 4 sektor. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen, yang kedua adalah rumah tangga produsen, yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah, dan yang keempat masyarakat luar negeri. Nah, kenapa ada masyarakat luar negeri? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, dan seberapapun majunya suatu negara itu tetap memerlukan kegiatan atau melakukan hubungan dengan negara lain. Mengapa? Karena ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa kita peroleh dari dalam negeri sendiri. Jadi untuk mendapatkannya itu kita harus melakukan kegiatan kegiatan atau melakukan hubungan dengan negara lain. Contohnya saja nih, Indonesia sendiri. Indonesia ini memerlukan mobil untuk sarana transportasi. Namun Indonesia ini tidak bisa memproduksi mobil sendiri. Maka Indonesia melakukan impor mobil dari negara Jepang. Seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang kegiatan ekonomi dan pelaku kegiatan ekonomi ini. Semoga Anda memahami dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.